ibadah online. Persiapkan diri, hati, catatan, dan internet. Ikut bernyanyi dan merespon. Mencatat saat mendengarkan khotbah. Ikut berdoa bersama dan bagikan ke orang lain. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sungguh berbangga hati karena pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang telah mati, Dia bangkit mengalahkan segala maut, dan hari ini Dia naik ke surga menyiapkan tempat bagimu dan tempat bagiku. Haleluya, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau telah mati Tuhan, dan Engkau telah bangkit mengalahkan setiap maut ya Bapa. Dan hari ini Engkau telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin bersuka cita di dalam Tuhan. Biar Tuhan Kau urapi kami semua, setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Pada saat pagi hari ini terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Setiap hari kita lihat kasih Tuhan. Setiap hari kita lihat kuasa Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Mari katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan dengan imanmu, setiap hari, setiap hari, yes, kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil nama Yesus, oh, Yesus, Yesus. Katakan, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau yang merasakan kasih Tuhan, katakan pujian ini. Setiap hari kita lihat kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Yesus, Yesus, oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus,
segala yang ada hanya Yesus. Kau segalanya. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Kami cinta Kau Tuhan. Cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Kau segalanya Kau segalanya bagiku. Katakan dengan imanmu sekali lagi, haleluya. Kau segalanya bagiku. Sebab Kau layak terima segala pujian. Angkat tanganmu, katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Raja. Haleluya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima. Yes Tuhan, sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Oh, ku agungkan. Haleluya. Engkau yang bangga sama Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Katakan dengan imanmu, Yesus dahsyat. Sekali lagi dengan semangat, katakan dengan kata imanmu, Yesus dahsyat. Sekali lagi, Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena kuasa kebangkitan Allah boleh terjadi di tempat ini. Siapa yang percaya bahwa Yesus telah naik ke surga menyiapkan tempat bagimu? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat Tuhan dekat. Haleluya. Yesus saja. Ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan.
haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya pada pagi hari ini Tuhan akan melawat hidupmu. Mujizatnya disediakan bagi hidupmu. Apapun menjadi keberadaanmu saat ini, percaya engkau punya Tuhan yang dahsyat. Percaya engkau punya Tuhan yang luar biasa. Kuasanya terlebih besar dari segala apapun permasalahan dalam dunia ini. Terima kasih, pejamkan matamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Tetap pejamkan matamu, katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar Allah melawat hidupmu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Katakan sama Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu. Kami perlu mujizat-Mu, kami perlu jamahan-Mu. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan sama Tuhan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ku rasakan kuasa. Begitu besar kasih-Nya atas hidupmu dan hidupku. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan. Minta sama Tuhan, katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun keberadaan umat-Mu saat ini, curahkan kuasa-Mu. Engkau menyembuhkan segala yang sakit Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala yang kekurangan. Kami rasakan, curahkanlah. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi dengan imanmu. Sekali lagi katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Demikianlah Bapa, pujian yang kami panjatkan kehadirat Tuhan menjadi satu persembahan yang indah. Biar senantiasa berkat lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami.
Dan sebentar kami akan mendengar melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang siap kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali hari ini bersama saya Pendeta Dr. Benjamin Subrata, Demin Dede. Dan hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Saudara, orang di rumah hampir rata-rata lupa hari, lupa tanggal. Ya. Tapi tetap kita percaya jam-jam ibadah tidak mengurangi berkat Tuhan walaupun ibadah online. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya katakan semua kisah di dunia ini, agama apapun, percaya kepada nabi yang dipercayainya. Saya belajar tentang agama-agama. Nabi semua ada tentang kelahirannya dicatat, ada sejarahnya. Tentang nabi-nabi ada kematian dicatat. Buat mujizat dicatat. Kematiannya semua dicatat. Dari lahir mujizat dilakukan, mati dicatat. Tetapi tidak ada satu nabi di muka bumi mati bangkit. Lalu dia naik ke surga. Nah, ini ada beberapa poin yang saya jelaskan supaya saudara dapat mengerti. Peringatan Tuhan Yesus ke surga kelanjutan dari peringatan kebangkitannya dari Paskah. Tapi pekerjaan Tuhan Yesus tidak berhenti hanya sampai di situ. Namun terlepas dari pentingnya karya penebusan Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus sesungguhnya tidak kalah penting, saudara. Selama ini kita hanya menganggap kenaikan Tuhan Yesus hanya sebagai bahan renungan saja. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi aspek yang begitu sangat penting, perlu saudara ketahui. Yang pertama, Tuhan Yesus bekerja setelah kenaikannya. Nah, ini perlu kita ketahui, saudara. Kita akan baca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian kata firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saya lihat kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas. Yesus punya 12 murid, tetapi tidak ada yang mampu untuk menulis kisah para rasul. Kenapa? 12 murid Yesus yang biasa bersama dengan Yesus, mujizat, orang mati dibangkitkan, buta melihat, lumpuh berjalan, bersama Yesus doa, puasa, keliling Yudea, Galilea, Ethiopia, dia keliling. Lukas ini bukan murid Yesus secara langsung. Matius murid Yesus. Markus murid siapa, saudara? Petrus. Lukas ini seorang dokter, muridnya Rasul Paulus. Itu sebabnya saya mencatat di sini, saudara. Kisah para rasul adalah perbuatan rasul. Murid Yesus tidak mampu yang secara langsung. Lukas ini murid Rasul Paulus. Ini yang tulis Lukas. Karena kisah para rasul ada 28 pasal. Pasal 1
sampai pasal 12 itu tentang peranan Rasul Petrus. Pasal 13 sampai pasal 28 tentang pelayanan Rasul Paulus. Jadi Lukas yang hanya bisa mencatat ini. Dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, ini kan kisah para rasul yang tulis Lukas. Lukas menulis Injil Lukas. Kisah para rasul ini adalah lanjutan dari penulisan Lukas. Kalau terakhir Lukas mencatat, Yesus mati dan bangkit, betul, ada. Tetapi naik ke surga dan curahkan Roh Kudus, kisah rasul yang tulis. Ini Lukas, jadi lanjutan dari Lukas. Saudara-saudara, tulisan ini memberitahu bahwa pekerjaan Tuhan, dia naik ke surga, tetapi justru menjadi awal pelayanannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Lukas. Yang kedua, Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk umatnya. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid. Nanti saudara baca, Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49, Kisah para Rasul 2 ayat 33, Kisah Rasul 2 ayat 33, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk umatnya. Jadi kebangkitan Yesus dan naik, inilah yang kita perlu ketahui. Yang ketiga, kenaikan Yesus adalah penobatan sorgawi. Bahwa Yesus adalah Raja. Nah, di sini saya sampaikan saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi sebuah penobatan besar yang membuktikan bahwa Yesus adalah Raja sejati bagi dunia. Ini yang tidak kedapatan. Nabi-nabi lain tidak pernah terjadi seperti Yesus. Dalam pengakuan iman rasuli diucapkan, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kita baca ini dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 9-nya saya akan bacakan supaya saudara jelas. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi Yesus ini naik ke surga, bukan tidak ada saksi. Ada saksi ditulis. Orang tahu, ada berita kebenaran. Kenaikan Yesus bukan cerita dongeng. Kenaikan Yesus bukan cerita kopingko, bukan cerita silat, bukan cerita hayalan, tetapi sesuatu realita. Dikatakan ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, kenaikan Yesus merupakan sejarah yang besar sebagai penobatan Raja, bahwa Yesus adalah Raja. Nah, poin yang keempat, kenaikan Yesus merupakan bukti bahwa dia kembali kepada Bapa. Karena Yesus turun dari surga, meninggalkan jubah kebesarannya, jubah kemuliaannya, dia turun ke muka bumi ini. Buat saudara, buat kita, buat saya semua yang kita berdosa manusia. Segala apa yang ada pada kita yang harus kita tanggung, ditanggungnya oleh Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat di dalam sejarah dunia, belum pernah kita mencatat sebuah kepulangan yang luar biasa. Yesus ini kepulangan kepada Bapa. Ya, coba lihat sejarah dunia. Belum pernah saudara bisa mencatat sebuah kepulangan yang luar biasa. Kepulangan Yesus kepada Bapa. Hal ini bisa dikatakan, dianalogikan seperti tentara perang yang terluka dan kembali kepada orang-orang yang dikasihi.
setelah kemenangan atas perjuangannya di medan perang. Saudara, kalau ada tentara perang terluka, dia kembali ke pulangannya. Begitu sukacitanya. Ini ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sepenuhnya penyelesaian misinya dan memuliakan Bapa di bumi. Saat kenaikan Tuhan Yesus di surga, Bapa pun memuliakan anak di surga. Kepulangan Yesus kepada Bapa juga mengingatkan kita kelak akan pulang ke rumah Bapa. Jadi COVID-19 yang masih ada dalam kondisi kita merayakan ibadah kenaikan Isa Malsi, pulang ke rumah Bapa, kita nggak perlu takut, saudara. Cepat atau lambat, kita semua akan pulang. Ya, kita sedang antri pulang ke rumah Bapa. Yesus dari surga turun ke bumi, dia pulang lagi ke rumah Bapa, dia menyediakan tempat buat orang yang percaya kepada dia, yaitu Yesus. Bagian yang kelima, Yesus menjadi perantara dan iman kita. Yesus menjadi perantara. Jadi Yesus naik ke surga bukan diam. Yesus di surga melakukan pekerjaan, masih tetap support, memberikan, melihat, memberkati hidup saudara. Yesus naik ke surga tidak diam saja, tapi dia melakukan buat hidup kita semua. Saudara, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kematian dan kebangkitan memberi kepada kita pengampunan, pembenaran, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus dalam kehadirannya tidak lagi terbatas oleh ruang. Yesus dalam kehadirannya tidak lagi terbatas. Dia mengajar di Ethiopia. Yesus tidak terbatas untuk melakukan karya penyembuhannya di Cina, penyembuhannya di Indonesia. Tidak terbatas. Sekarang Yesus bekerja karena dia ada di surga. Dia bisa bekerja karya Yesus. Dapat didengar di mana-mana. Karya Yesus digenapi oleh umat manusia di dunia. Tanpa batas ruang waktu. Yesus menghargai setiap doa, setiap perjuangan saudara. Dan janji untuk melakukan apa saja yang saudara minta dalam nama Tuhan. COVID-19 biar bisa dihancurkan. Saudara, yang keenam, yang terakhir saya katakan, kenaikan Yesus ke surga akan diikuti dengan kedatangannya yang kedua kali sebagai Raja, Hakim yang adil. Inilah yang selalu kita minta dalam doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan melakukan penghakiman, pembenaran orang-orang yang tertindas, yang mengalami persoalan masalah, yang menghakimi, dan para musuh-musuhnya. Arti kenaikan Yesus bagi kita, saya beritahu saudara, yang telah menyelesaikan misi ilahi. Yesus saat ini memerintah sebagai Raja dan tetap aktif terhadap dunia dan hidup kita. Hidup di dalam Yesus penuh keberanian, percaya diri, menjalankan misi sebagai hamba Allah yang tinggi di dalam pelayanan. Yesus terangkat ke surga, akan kembali sebagai Raja dan Hakim. Saya, Pendeta Dr. Benjamin Subrata Demin Dede, mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya momen ini memberi kita semangat untuk terus maju dalam iman dan kemuliaan Tuhan. Walaupun dalam keadaan kondisi COVID-19 yang ada ini, Tuhan memperhatikan hidup saudara. Tuhan memelihara hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa buat saudara. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat Tuhan. Kami sudah mendengar tentang kenaikan-Mu ke surga. Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Di mana Tuhan berkarya buat kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah bangsa kami. Di tengah-tengah di mana kami berada Tuhan. Di seluruh Indonesia. Di seluruh muka bumi. Hamba berdoa Tuhan. Berkati bangsa Indonesia. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat Tuhan. Kami percaya kenaikan Tuhan berkarya bagi kami. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Terima
Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk sepekan. Guna mengikuti himbauan pemerintah dan mengantisipasi keadaan saat ini, maka ibadah minggu depan masih dapat diikuti secara online. Ibadah tengah minggu ditunda sampai pemberitahuan berikutnya. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer kepada Bank BCA sesuai dengan rekening yang ada berikut ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita terus berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai. Biar lawatan Allah terus nyata atas bangsa ini. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Haleluya. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi kita berdoa bagi bangsa ini. Haleluya. Bagi bangsa ini, amin, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu, Tuhan ditinggikan. Katakan hanya nama-Mu. Sekali lagi katakan hanya nama-Mu, Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari saudara, untuk terima berkat Tuhan, saudara angkat tinggi tangan saudara. Allah, Kau mengangkat Engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, jadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati bakul dan tempat adonanmu, diberkati hasil bumi dan ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati di ladang, diberkati kau di kendaraan, diberkati kau di rumah. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau diangkat naik dan bukan turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa, terima kasih
Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain di rumah tangga kami masing-masing, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati katakan Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena ada kebangkitan yang besar.